3 belum. Lupa. Hari Kedua. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kilion Pande. Dan saya Ulfaresa Ramadanti. Kali ini kita akan ngintip-ngintip dan basa-basi sedikit tentang apakah Kili? Galatama tingkat Kota Tidore Kepulauan. Dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya membaca, menulis, dan berpikir kritis, dan berkarya bagi seluruh warga madrasah. Ada banyak warna yang terpampang di baliho, namun tidak ada satupun yang kemudian baku balik belakang atau baku tolak, baku berdebat dan lain sebagainya. Kami bareng dengan beda warna, tapi kemudian mampu untuk bersatu, dan mudah-mudahan itu yang kemudian ditampilkan ke Bapak Ibu semua. Beda warna tidak jadi masalah, yang penting kita saling menguatkan untuk kemudian mendukung sebuah kemajuan. Okay, let's go. Nah, ayo kita lihat kegiatan hari pertama, lokasi di Aula Ikhlas Beramal Kemenang Kota Tikep. Untuk lomba yang pertama dilaksanakan adalah Imlah. Nah, sahabat religi, saat ini seperti yang kita saksikan tengah berlangsung lomba Imla dan Tartil Al-Quran tingkat MI, MTS maupun MA. Namun untuk sesi pertama ini, lomba yang berlangsung adalah lomba Imla tingkat MI, MTS maupun MA. Untuk lomba Tartil Al-Quran akan dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Yuk kita ikuti keseruannya. Nah, tadi kita sudah lihat gimana kondisi kegiatan perlombaan Imla ini. Sekarang mari kita wawancara salah satu peserta tingkat Madrasah Aliyah yang telah selesai mengikuti perlombaan ini. Halo, permisi Ade. Ya. Halo. Nah, perkenalkan dulu deh, namanya siapa? Ya, perkenalan, saya Azril Akbar, biasa dipanggil Azril. Oh, Azril dengan Ade Azril, benar. Dari sekolah mana nih ya? Saya dari Man 1 Tidore. Man 1 Tidore Kepulauan. Nah, tadi barusan ikut lomba apa nih? Tartil dan Imla. Tartil dan Imla. Kira-kira bagaimana persiapan Ade selama proses menuju perlombaan ini? Ya, pastinya pada Imla itu saya persiapan belajar menulis bahasa Arab terutama, kemudian memperbaiki bacaan Al-Quran, hukum, tajwidnya. Oh ya, terus gimana sih, ada ya sih kayak struggle gitu selama proses persiapan itu? Selama proses persiapan sedikit rumit penulisan bahasa Arabnya karena harus memastikan hurufnya jelas, penggunaan katanya juga. Oh gitu ya. Oh, tadi pas proses lomba gimana perasaannya, atau selama proses mendengar kemudian menulis itu gimana? Yang pertama pasti deg-degan, harus mendengarkan juri jelas gitu artikulasinya, harus menulis dengan jelas karena bahasa Arab ya, harus penggunaan katanya jelas-jelas karena bahasa Al-Quran. Kemudian ya begitu, tegang. Tegang ya. Terus terakhir nih masih ada satu pertanyaan terakhir, harapannya. Nah, setelah mengikuti dari proses persiapan, sudah mengikuti proses perlombaan tadi, sekarang harapannya gimana nih untuk Azril? Harapannya yang pertama, semoga para siswa itu lebih ditingkatkan lagi literasinya melalui program ini. Kemudian saya rasa ini sangat bermanfaat ya, semoga kedepannya bisa berjalan lebih lanjut lagi sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para siswa terutama di bidang literasi, keagamaan, dan bahasa. Terima kasih banyak ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik sesuai harapan. Selesai dari lokasi pertama, sekarang kita mau kemana Kak Kili? Lokasi kedua. Jadi untuk lokasi kedua, kita akan berada di MTS Negeri 3 Dora. Mari ikuti keseruannya.
Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi kedua, yaitu dengan mata lomba tarian. Dan untuk pidato sudah selesai, dan mari kita intip-intip untuk lomba tarian. Inilah suasana di lokasi yang kedua, yaitu di MTS Negeri 3 Kota Tidore, Kepulauan. Untuk lokasi yang kedua ini ada dua mata lomba. Yang pertama adalah lomba pidato, dan yang kedua adalah lomba tarian daerah. Dan sekarang kita akan intip-intip dulu dengan peserta yang telah mengikuti lomba tarian daerah. Mari kita bincang-bincang sama salah satu peserta. Halo adik-adik. Kalau boleh tahu adik-adik ini dari sekolah mana? Kami dari MTS 4 tiket. MTS 4 tiket. Dari busananya pasti ada tadi mengikuti mata lomba tarian daerah. Iya, kalau boleh tahu adik-adik ikut mata lomba apa, tarian apa ini? Kami ikut lomba tarian togal yang berasal dari Makeang. Tarian toga dari Makeang. Sebelum mengikuti lomba ini ada apa persiapan-persiapan ada untuk sebelum tampil? Ya, kami banyak persiapan. Kami sangat banyak persiapan. Kami jalani sangat sulit. Oh, sulit dalam mengikuti lomba. Terus dalam persiapan-persiapan sebelum mengikuti lomba itu apa saja yang dipersiapkan? Atau ada lain yang mau bantu? Boleh? Can I help you? Seperti latihan setiap malam Latihan setiap malam. sebelum pergi mencari kemeja putih. Ya. Sekarang sudah selesai mengikuti lomba nih. Kira-kira apa harapan adik-adik untuk setelah mengikuti lomba ini? Semoga dapat juara dan lanjut di provinsi. Amin. Semoga dapat juara dan lanjut ke tingkat provinsi. Kita doakan ya. Amin. Ya, semoga dapat juara. Amin. Itu saja. Terima kasih adik-adik. Sukses selalu. Ya. Oke. Mantap. Terima kasih. Dah. Dadah. Berbahagia, itulah saja penampilan terakhir dari jenis lomba dialog bahasa Arab. Dan selanjutnya kita beralih ke jenis lomba tarian daerah. Hari Kedua. Kita dalam perjalanan menuju MTS 3 dari kantor Kementerian Agama ke MTS 3. Unik, jalannya sudah ada jalan pintas. Jadi ayo kita lihat kegiatan keseruan kegiatan Galatama 2 hari kedua. Nanti kita akan liatin ke lokasi pertama, tapi dulu dari lokasi yang kedua. Oke. Kita sudah sampai di lokasinya. Nah, ini gambaran lokasinya. Kegiatannya baru dimulai saat ini, kayaknya lomba apa nih namanya? Dialog ya, dialog bahasa Arab atau pidato bahasa Arab. Ya, seperti itulah ya. Jadi ini suasana di hari kedua, lokasi kedua yaitu MTS Negeri 3 Kota Tidore, Kepulauan. Bisa kita lihat suasana dipenuhi dengan orang tua, dewan guru, anak-anak, dan suasananya sangat ramai dan penuh dengan antusias dari semua peserta. Ya. Ayo. Nah, teman-teman, di samping situasi yang kita lihat ini, mari kita tanya-tanya beberapa panitia atau bagian dari pendukung acara ini. Nah, kita bersama Pak Salim Pajolo, pengawas PAI. Oke, Pak, bagaimana nih Pak? Tadi pas mau mulai ada kendala apa? Atau mungkin berjalan sesuai dengan waktu, atau ada bagaimana kondisi sebelum kami kesini, mungkin bisa dijelaskan? Baik, dari jadwal yang ditetapkan oleh panitia kan pukul 8 ya, dan di pukul 8 tadi semua peserta sudah bersiap-siap
baik MI dan MTS untuk lomba bahasa Inggris, bahasa Arab dan menari. Namun tadi waktunya agak sedikit molor karena terkendala dengan panitia Dewan Juri khususnya. Tadi agak molor sampai pukul 8.44 baru pelaksanaan lomba ini dimulai. Tetapi kondisi secara umum aman semuanya, peserta sudah bersiap-siap. Mungkin itu saja. Oh iya, berarti meskipun terlambat itu karena kendala waktu, mungkin ada perhalangan sedikit ya Pak ya dalam perjalanan, jadi baru sampai, tapi tidak apa-apa, semua sudah kondusif kembali. Kemudian ini tadi baru dimulai lomba apa nih Pak sebelum di sini? Sebelumnya ini baru mulai dengan bahasa Inggris. Oh, berarti baru dimulai. Kalau kira-kira ini pidato atau dialog bahasa Inggris Pak? Pidato bahasa Inggris. Oh, pidato bahasa Inggris ya hari ini. Tingkat, kalau saya lihat ini tingkat madrasah ya Pak, MI ya? Iya. Madrasah Ibtidaiyah. Oh ya, seperti itu. Kira-kira Pak, harapan Bapak dari kegiatan ini apa nih untuk anak-anak kita atau mungkin guru-guru di madrasah ya? Harapan kami siswa, terutama para siswa, agar dibenahi terutama bahasa Inggris untuk mereka membenahi mereka punya pengucapannya, sehingga itu perlu diperhatikan oleh guru ataupun pendamping ketika umpamanya kalau dia masuk pada final diperbaiki lagi. Itu dari kami. Terima kasih. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih ya Pak Salim Fajolo atas arahannya, atas penjelasannya. Ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan dan pantau terus kegiatan kami hari ini di Day 2 kegiatan Galatama 2. Ada kepala kemenak, ada kasih penis juga sama Kasubag TU dari Kemenak Tiket nih. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi kedua di tempat kegiatan pada hari kedua. Sekarang kita akan bincang-bincang dengan salah seorang pendamping yang anaknya akan mengikuti lomba. Begitu, mari ikuti saya untuk bincang-bincang dengan seorang pendamping. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tahu dengan Ibu siapa dan dari MTS mana? Dengan Ibu Hanifah dari MTS Negeri 2 Tidore. MTS Negeri 2 Tidore. Berarti Ibu anaknya mengikuti lomba ya? Ya, boleh sambil kita jalan-jalan? Oh, boleh. Ya, kalau boleh tahu Ibu, untuk kegiatan ini berapa mata lomba yang diikuti oleh peserta didiknya Ibu? Iya, untuk mata lomba yang diikuti itu ada lomba hifdzil Quran, ada lomba tartil Quran, ada trilingual, ada percakapan bahasa Inggris, ada numerasi dan tarian daerah. Ada 6 mata lomba yang ada lomba yang diikuti. Berarti sudah ada persiapan Ibu? Iya, alhamdulillah ya, sudah. Ya, kalau boleh tahu kira-kira apa persiapannya Ibu untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk mengikuti lomba? Ya, persiapannya tentunya bahwa awalnya setelah menerima edaran, atau setelah ada pengetahuan terkait dengan lomba ini, kita di madrasah melaksanakan rapat bersama kepala madrasah. Nah, dan terkait dengan lomba, persiapan bagaimana penunjukan pembimbing dan mempersiapkan siswa siapa saja yang nantinya akan menjadi duta madrasah dalam kegiatan Galatama ini. Iya. Ya, seperti itu untuk persiapan awalnya. Iya, itu persiapan ya. Iya. Kira-kira Ibu apa harapan Ibu untuk anak-anak ini ketika mereka mengikuti lomba nanti? Iya. Harapannya bahwa tentunya kita semua berharap yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita melihat bahwa kegiatan Galatama ini sangat positif untuk anak-anak kita di madrasah. Bagaimana karena ini merupakan satu event, satu ajang untuk berkompetisi sehingga anak-anak tadi bisa mengasah kemampuannya khususnya di bidang literasi di madrasah. Ya, demikian. Dan tentunya bahwa kegiatan Galatama ini terus digalakkan setiap tahunnya sehingga potensi dan bakat anak-anak tadi terus untuk dikembangkan. Terima kasih. Ya, jadi kita doakan semoga harapan kita bersama untuk anak-anak kita dapat terwujudkan dan menjadi motivasi bagi mereka dan kebanggaan lah bagi kita para guru dan orang tua. Ya Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kita akan bincang-bincang di lain waktu. Mari Ibu, terima kasih.
Ya, tadi kita sudah selesai bincang-bincang dengan salah seorang pendamping peserta, dan sekarang kita akan bincang-bincang dengan Kepala Kantor Kemenak Kota Tikep dengan Bapak di sebelah saya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan Festival Galatama 2 di tahun 2026 ini? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama barangkali secara umum seperti yang telah disampaikan pada sambutan saya kemarin, Festival Galatama 2 ini bukan hanya sekedar sebuah ajang perlombaan biasa, namun festival ini juga ada 3 hal yang kemudian ingin dicapai oleh teman-teman di Pendis, dan harapan besar saya ini menjadi hal yang harus ditemukan dalam kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini sudah seharusnya menggali potensi, mengasah bakat, dan juga membangun budaya literasi untuk keluarga besar di madrasah, khususnya di bawah Kemenak Kota Tidore Kepulauan. Ya, oleh karena itu besar harapan saya kegiatan Festival Galatama 2 ini melahirkan banyak potensi, banyak bakat yang kemudian lahir dari anak-anak madrasah. Yang kedua, harapan saya selanjutnya ke depan mungkin dengan melihat antusias warga madrasah, bahkan juga orang tua wali yang sempat hadir untuk menonton. Nah, ini ke depan mungkin agar bisa dikemas dengan lomba yang juga beragam. Ya, mungkin ada lomba-lomba yang kemudian belum dilombakan misalnya tahun ini, ke depan mungkin bisa dilombakan di literasi, gerakan literasi madrasah ini. Salah satunya mungkin terkait dengan robotik. Ya, mungkin ini harapan besar saya, ataukah kemudian selain robotik, ya mungkin ada lomba yang sifatnya dalam bentuk digitalisasi misalnya. Nah, itu kemudian bisa disisipkan dalam lomba. Kalau toh belum bisa dijadikan sebagai lomba utama, ya mungkin bisa dijadikan sebagai lomba eksibisi untuk madrasah-madrasah yang sudah mapan dari sisi pengetahuan robotik maupun digitalisasinya. Nah, yang terakhir, harapan besar saya mudah-mudahan kegiatan ini dari hari pertama, kedua hingga nanti besok berjalan sesuai dengan harapan kita. Panitia bekerja sesuai dengan tugas fungsinya, Dewan Juri juga dengan integritas yang kemudian dimiliki mampu melakukan penjurian yang betul-betul fair untuk semua peserta, agar hasil yang kemudian diputuskan sebagai pemenang nanti itu betul-betul diterima oleh semua kalangan. Namun bagi saya, festival atau perlombaan hari ini pada sesungguhnya bukan sekedar mencari pemenang, tapi kemudian ingin melahirkan mutiara-mutiara yang begitu cemerlang dari madrasah, agar ke depan madrasah kita lebih maju sebagaimana moto madrasah kita. Barangkali seperti itu. Terima kasih untuk tim Humas. Kami juga memberi apresiasi yang besar untuk Kasih Pendis dan juga jajaran panitia. Mudah-mudahan kerja ikhlas yang dilakukan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak, terima kasih. Semoga harapan yang dipaparkan oleh Pak Kepala dapat diwujudkan dan terrealisasi untuk harapan kita bersama. Terima kasih Pak untuk waktunya. Siap. Ya, sampai jumpa lagi. Ya. Day 3. Nah teman-teman, saat ini sudah memasuki hari ketiga. Teman-teman bisa lihat situasi perlombaan hari ketiga ini, yang mana didominasi oleh siswa MA, karena memang jadwal perlombaan yang dilangsungkan pada hari ketiga merupakan dinominasi untuk tingkat MA. Meskipun demikian, masih berlangsung lomba tilawah tingkat MI, MTS maupun MA di lokasi satu, yaitu Aula Ikhlas Beramal Kantor Kemenak Kota Tikep.
Nah, teman-teman juga jangan salah fokus ya, karena memang situasi perlombaan di hari ketiga ini tidak seramai seperti hari pertama maupun hari kedua. Nah, karena itu tadi lomba yang dilaksanakan hanya untuk tingkat MA. Seperti yang kita lihat di lokasi kedua ini, tepatnya di MTS Negeri 3 Kota Tidore Kepulauan, tengah berlangsung perlombaan dialog bahasa Arab, bahasa Inggris, serta tarian daerah tingkat MA. Nah, kita perhatikan juga nih, ini kalau perlombaan dialog adik-adik pada masih menjauh dari panggung, tapi kalau tarian daerah sudah ada di atas panggung, adik-adik sekalian akan merapat ke panggung. Nah, kalau kemarin kita sudah wawancara pesertanya, terus panitia maupun pihak-pihak yang terlibat, termasuk Kepala Kemenak Kota Tidore Kepulauan, maka kali ini kita akan wawancara Ketua Panitia dari kegiatan Festival Galatama 2 tingkat Kota Tidore Kepulauan. Halo Ibu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf mengganggu waktunya nih. Ya, Ibu. baik. Mau tanya-tanya sedikit tentang kegiatan Festival Galatama 2 tingkat Kota Tiket nih Ibu. Tapi kita sambil jalan-jalan santai iya, nih Ibu ya. Boleh. Nah, kebetulan Ibu boleh perkenalan dulu dengan Ibu siapa? Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaitun Dahlan. Saya staf dari bidang pendidikan Islam Kemenak Kota Tidore Kepulauan. Saya diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua panitia pada kegiatan Festival Gerakan Literasi Madrasah 2 tingkat Kota Tidore Kepulauan. Nah Ibu, mau tanya nih, ini kan banyak orang yang bingung nih, ini Galatama, tapi mereka kan mungkin ada yang belum paham. Festival Galatama itu apa sih Ibu? Ya, singkatan dari Galatama itu Gerakan Literasi Madrasah. Sebagaimana kita ketahui bahwa literasi sebagai fondasi utama dalam pembentukan generasi madrasah yang berilmu, berkarakter dan berdaya saing dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi gerakan literasi pada madrasah dan juga sebagai madrasah menjadi sebagai pusat peradaban literasi. Oh begitu ya Bu. Ya. Kemudian Bu, nah sebagai ketua panitia nih, bagaimana persiapan panitia menjelang kegiatan? Oke. Menjelang kegiatan ini, persiapan untuk panitia itu harus matang. Ya. Di sini ada kekurangan persiapan, tapi kita selaku panitia harus menyelesaikan kekurangan itu supaya hari H atau hari pembukaannya dia berjalan dengan lancar dan sukses acaranya. Wah luar biasa ya para panitia Galatama tahun ini ya. Kemudian Bu, apa yang membuat Galatama tahun ini berbeda dengan tahun kemarin? Oh iya, berbeda karena di Galatama kedua ini tingkat kompetisinya tinggi, dalam arti kategori lombanya banyak ya, sehingga siswa-siswi bergiat dan berlomba-lomba ikut festival ini dengan mengharapkan mendapatkan hasil-hasil terbaik dari madrasah. Dewan jurinya juga Bu, ada berbeda? Oh iya, ya. Dewan juri untuk semua mata lomba kita memakai atau memutuskan untuk memakai dewan juri dari lintas instansi dari semua mata lomba. Oh, jadi bukan dari pihak madrasah tetapi dari pihak luar, sehingga lebih transparansi dan betul. lebih baik lagi lah hasil penilaiannya ya. Kemudian Bu, pesan-pesannya selama 3 hari kegiatan, pesan-pesan Ibu baik untuk siswa yang mengikuti maupun guru pendamping. Di sini pesan untuk siswa, semoga siswa itu terus belajar menulis, membaca dan berkarya agar kedepannya siswa tersebut menjadi siswa yang hebat dan sukses. Amin ya, semoga
setiap siswa bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan guru pendamping juga bisa Untuk guru pendamping pesan dan pesan singkat saja, jangan bosan-bosan membimbing dan mengarahkan mereka agar mereka menjadi anak-anak madrasah, maksudnya siswa-siswi di madrasah yang hebat dan sukses ke depan. Siap. Terakhir Ibu nih. Siap. Ada satu pertanyaan terakhir. Harapan Ibu dari kegiatan Galatama ini untuk kedepannya? Ya, singkat saja untuk kedepannya semoga Galatama tahun depan lebih baik lagi dari tahun ini. Singkat padat jelas dan penuh makna. Terima kasih. Terima kasih juga. Iya, itu dia tadi ya teman-teman ya. Jadi kita sudah melihat tadi ketua panitia yang luar biasa untuk Galatama 2 tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlengkapan yang menyediakan dapat sebuah bekal siap dilaksanakan dengan lancar. Dan seluruh anggaran beliau revisi untuk hanya bawa sukseskan ini Galatama. Tapi dialog bahasa asing ya Pak Kasih, itu madrasah dia hanya 3 madrasah atau 3 orang, 3 peserta. Ya, mohon ini menjadi catatan serius. Ya. Akhirnya, kita sampai di penghujung agenda, yaitu penutupan sekaligus pengumuman juara Festival Galatama 2 tingkat Kota Tidore Kepulauan. Bisa kita lihat bagaimana tegangnya suasana yang dirasakan menjelang detik-detik pengumuman pemenang. Festival Gerakan Literasi Madrasah Galatama 2 tingkat Kota Tidore Kepulauan tahun 2026. Dewan Juri Festival Gerakan Literasi Madrasah Galatama kedua tingkat Kota Tidore Kepulauan 2026 menimbang 1. Bahwa dalam rangka mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan penetapan juara 1 dan juara 1, 2 dan 3 pada Festival Gerakan Literasi Madrasah Galatama 2 Kota Tidore Kepulauan 2026. Pertama,
Sepanjang kegiatan ini berlangsung, kita tidak hanya menyaksikan antusiasme peserta didik dalam menanti pengumuman juara, melainkan kita juga bisa melihat bagaimana antusiasmenya guru pendamping ketika mendengar nama peserta didik mereka berhasil mendapatkan juara pada Festival Galatama 2 tingkat Kota Tidore Kepulauan. 3 Kota Tidore Kepulauan dengan total nilai 88. Tidore terbaik Khaira Nurul Atifah, terbaik perempuan atas nama Nur Zahra Tahar, atas nama yang keluar sebagai terbaik 2, total nilai 1.555 atas nama M. Haikal Anwar, asal Madrasah Mas Nurul Huda Dora. Dan yang keluar ditetapkan di Tidore pada tanggal 10 Juni 2006, 2 Tidore. Total nilai 365 keluar sebagai terbaik 2, diraih oleh Mansatu Tidore. Dan terbaik 1 dengan total nilai 380 diraih oleh Mas Arif Khairat. Baik. Yang ke-6 terakhir. Nah teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara kegiatan Festival Galatama 2 tingkat Kota Tidore Kepulauan. Selamat untuk para peserta adik-adik sekalian baik tingkat MI, MTS maupun MA yang berhasil mendapatkan juara. Jangan lupa saksikan Galatama sesi selanjutnya di tahun depan. Dah.